Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Vivi. Aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Semangat terus ya. Teman-teman, mohon bantu untuk mendukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Vivi. Hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan umum penelitian dan mengenal jenis-jenis program penelitian di perguruan tinggi. Jadi apa saja sih sebenarnya program penelitian di perguruan tinggi itu? Mari kita cari tahu di video ini. Aku akan terus ingetin kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channelku, dukung channelku ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya, dan aku doakan mudah-mudahan teman-teman yang nonton videoku ini bisa diterima dan lolos SKB dosen CPNS tahun 2021. Amin. Oke teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi 13 yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 dan 46. Penelitian, sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Sivitas Akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan atau dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk: yang pertama, pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran. Yang kedua, peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa. Yang ketiga, peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional. Dan yang kelima, perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan. Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum, tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah: yang pertama, menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang kedua, menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas penelitian. Yang keempat, mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia. Dan 5, meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan hak intelektual secara nasional dan internasional. Nah, jadi teman-teman sebelumnya harus tahu dulu setidaknya tentang Standar Nasional Penelitian. Standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi itu harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Kemudian harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Nah, yang ini merupakan tambahan khusus untuk hasil penelitian mahasiswa. Kemudian, hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kemudian, hasil penelitian itu tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
Adapun standar isi penelitian, standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Adapun materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Sementara materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia, usaha, dan atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan itu harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, kemudian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Adapun standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian artinya merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir seperti skripsi, tesis, atau disertasi selain harus juga mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kemudian, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. Adapun standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit. Yang pertama, edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. Yang kedua, objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Kemudian yang ketiga, akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Lalu, penilaian proses dan hasil penelitian selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian. Nah, penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kemudian, standar peneliti juga diatur di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yang mana standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Kemudian, penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Dan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya, dan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Itu merupakan salah satu kemampuan peneliti. Kemudian, mengenai sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Kemudian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Adapun standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan yang dimaksud adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau kita biasa tahu itu LPPM atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Adapun kewajiban kelembagaan penelitian itu yang pertama menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. Yang kedua, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. Yang ketiga, memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Yang keempat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. Yang kelima, melakukan diseminasi hasil penelitian. Yang keenam, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual. Dan yang ketujuh, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. Yang terakhir, melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. Adapun kewajiban perguruan tinggi dalam hal penelitian. Yang pertama, memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. Yang kedua, menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. Yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. Yang kelima, memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Yang keenam, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian. Yang ketujuh, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, sekarang mengenai program-program penelitian yang ada di perguruan tinggi. Jadi setidaknya ada 3 kategori penelitian. Yang pertama, kompetitif nasional. Itu terdiri dari 6 jenis penelitian. Yang pertama, skema penelitian dasar. Yang kedua, skema penelitian terapan. Yang ketiga, skema penelitian pengembangan. Yang keempat, skema penelitian dosen pemula. Yang kelima, skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Yang keenam, skema penelitian pasca sarjana. Nah, kategori yang kedua yaitu kategori penelitian desentralisasi. Terdiri dari 1. Skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Yang kedua, skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Yang ketiga, skema penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Kategori yang ketiga yaitu penelitian penugasan. Terdiri dari 1. Skema konsorsium riset unggulan perguruan tinggi. Yang kedua, skema kajian kebijakan strategis. Yang ketiga, skema world class research. Dan yang keempat adalah skema riset kemitraan. Nah, sebelum itu teman-teman harus kenal dulu sama tingkat kesiapterapan teknologi. Jadi nanti jenis-jenis penelitian yang tadi untuk luarannya itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Untuk tingkatan 1, 2, dan 3 itu yang pertama untuk 1 adalah prinsip dasar, yang kedua formulasi konsep dan aplikasi teknologi, yang ketiga adalah pembuktian konsep. Ini merupakan termasuk riset dasar. Nah, untuk yang TKT atau tingkat kesiapterapan teknologi 4, 5, dan 6 ini merupakan riset terapan. Tingkat 4 itu validasi kode, komponen, dan laboratorium. Yang 5, validasi kode, komponen dalam suatu lingkungan aplikasi. Kemudian yang ke-6, demonstrasi model atau tipe dalam lingkungan yang relevan. Sementara itu untuk TKT 789 artinya riset pengembangan.
meliputi demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan atau aplikasi yang sebenarnya, TKT 7, kemudian telah melalui pengujian dan demonstrasi dalam aplikasi yang sebenarnya, TKT 8, dan TKT 9 merupakan benar-benar teruji atau terbukti berhasil, dan tidak semua riset itu harus berujung pada TRL 7 atau 9 atau harus hilirisasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang skema kompetitif nasional. Nah, yang pertama ada penelitian dasar atau PD. Jadi pengusul itu terdiri dari kampus-kampus atau perguruan tinggi yang sudah diklasterisasi. Jadi ada klaster mandiri, utama, madya, dan binaan. Jadi pengusul dari perguruan tinggi itu baik mandiri, madya, utama, atau binaan itu bisa mengusulkan penelitian dasar, yang mana penelitian ini terdiri dari jangka waktu 2-3 tahun. Penelitian dasar menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep, dan atau aplikasi teknologi hingga pembuktian konsep. Luaran wajib dari penelitian ini adalah 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN. Adapun luaran tambahannya adalah luaran penelitian selain luaran wajib di atas, dan tingkat kesiapan teknologi ini pada penelitian dasar adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah penelitian terapan. Penelitian terapan berorientasi produk iptex yang telah tervalidasi di lingkungan, laboratorium atau lapangan atau lingkungan yang relevan. Dapat diusulkan oleh semua klaster perguruan tinggi. Jangka waktunya adalah 2-3 tahun, yang mana luaran wajibnya adalah paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, atau naskah kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur. Adapun luaran tambahannya, luaran penelitian selain luaran wajib di atas. Tingkat kesiapan teknologi meliputi TKT 4, TKT 5, dan TKT 6. Selanjutnya penelitian pengembangan. Ini juga bisa diusulkan oleh semua jenis perguruan tinggi, dan penelitian pengembangan ini lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial dan siap diterapkan. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Adapun jangka waktunya adalah 3 tahun, dan luaran wajibnya adalah produk industri atau produk kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur. Untuk luaran tambahannya, luaran penelitian selain luaran wajib di atas, dan tingkat kesiapan teknologinya adalah 7, 8, 9. Kemudian, penelitian dosen pemula atau PDP. PDP ini dapat diusulkan oleh perguruan tinggi klaster binaan, yang mana PDP ini mengarahkan peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah. Jangka waktunya adalah 1 tahun, dan luaran wajibnya adalah publikasi 1 artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6, atau 1 artikel di jurnal internasional, atau 1 artikel di proceeding seminar internasional. Dan luaran tambahannya adalah luaran penelitian selain luaran wajib di atas. Untuk tingkat kesiapan teknologinya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi atau PKPT. Pengusulnya adalah perguruan tinggi, klaster madya, dan binaan, yang mana penelitian kerjasama antar PT ini, tim peneliti pengusul, TPP, berasal dari perguruan tinggi klaster madya dan binaan. TPP bermitra dengan perguruan tinggi yang mempunyai pusat-pusat penelitian maupun kelompok-kelompok peneliti yang unggul, tim peneliti mitra atau TPM. Luaran wajib, jangka waktunya adalah 2 tahun, dan luaran wajibnya adalah 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi dan ber-ISBN. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan. Kemudian tingkat kesiapan teknologinya adalah tingkat 1, 2, dan 3.
Nah, adapun skema penelitian pasca sarjana. Upaya untuk meningkatkan produktivitas penelitian dan konsekuensinya dengan publikasi karya ilmiah di perguruan tinggi adalah pemberian bantuan pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa pasca sarjana, terdiri dari penelitian tesis magister atau PTM, kemudian penelitian disertasi doktor atau PDD, kemudian penelitian pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul atau PMDSU, dan penelitian pasca doktor atau PPD. Untuk penelitian tesis magister dapat diusulkan oleh semua klaster perguruan tinggi, jangka waktunya adalah 1-3 tahun. Penelitian tesis magister menghasilkan lulusan magister yang mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik atau teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Luaran wajibnya adalah satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 1-3, atau satu artikel di jurnal internasional, atau satu artikel pada proceeding seminar internasional terindeks bereputasi sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author. Dan tingkat kesiapan teknologinya adalah penelitian dasar, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya adalah penelitian disertasi doktor, bisa diusulkan oleh seluruh klaster perguruan tinggi, jangka waktunya 1-3 tahun, dan penelitian disertasi doktor ini menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau gagasan ilmiah baru, menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah. Adapun luaran wajibnya adalah publikasi satu artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi. Adapun luaran tambahannya adalah luaran penelitian selain luaran wajib di atas, dan tingkat kesiapan teknologinya adalah 1, 2, 3. Selanjutnya penelitian PMDSU dapat diajukan oleh perguruan tinggi semua klaster, jangka waktunya 1-3 tahun, yang mana penelitian PMDSU ini tujuannya adalah mematangkan sarjana yang unggul sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat, menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau gagasan ilmiah baru dan menghasilkan penelitian ilmiah. Luaran wajibnya adalah publikasi satu artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi. Luaran tambahannya adalah luaran penelitian selain luaran wajib di atas. Tingkat kesiapan teknologinya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya penelitian pasca doktor merupakan memfasilitasi dosen senior untuk meningkatkan kapasitas penelitian di institusinya dengan memberikan kesempatan merekrut doktor muda untuk melaksanakan penelitian dan menghasilkan publikasi di perguruan tinggi pengusul. Jangka waktunya adalah 1-3 tahun dan luaran wajibnya adalah per tahun berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan satu artikel ilmiah dalam proceeding internasional bereputasi sebagai penulis pertama peneliti pasca doktor yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author. Kemudian tingkat kesiapan teknologinya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah skema desentralisasi. Jadi untuk yang pertama adalah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Ini sebenarnya mirip dengan penelitian dasar yang PD yang tadi, namun untuk unggulan penelitian desentralisasi unggulan ini pengusulnya hanya terdiri dari klaster perguruan tinggi mandiri, utama, dan madya. Binaan tidak bisa. Nah, jangka waktunya adalah 2-3 tahun, yang mana penelitian dasar ini menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep, dan atau aplikasi teknologi hingga pembuktian konsep. Luaran wajib per tahunnya adalah yang pertama, minimal 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau minimal 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau minimal 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau minimal 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.
Selanjutnya, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Jangka waktunya adalah 2-3 tahun, yang mana penelitian ini berorientasi produk iptek yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium atau lapangan atau lingkungan yang relevan. Luaran wajibnya adalah minimal 1 book iptek sosbud yang dapat berupa metode, blueprint, purwarupa, sistem kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh kekayaan intelektual di tahun pertama. Kemudian, dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun kedua dan selanjutnya. Nah, tingkat kesiapan teknologinya, karena ini merupakan riset terapan, maka TKT-nya adalah 456. Selanjutnya adalah penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Jangka waktunya adalah 3 tahun dan lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial dan siap diterapkan. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor, sehingga tingkat kesiapan teknologinya adalah 789. Adapun luaran wajibnya adalah produk industri atau produk kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur, dan luaran tambahannya adalah luaran penelitian selain luaran wajib di atas. Selanjutnya adalah skema penugasan. Yang pertama adalah Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi atau KRUPT, dan pengusulnya adalah Perguruan Tinggi Mandiri dan Utama. Jangka waktunya 3 tahun, yang mana program pendanaan riset diarahkan untuk peningkatan produktivitas komersialisasi atau hilirisasi produk hasil riset yang dilindungi oleh kekayaan intelektual, sehingga TKT-nya adalah 789. Luaran wajibnya adalah produk industri atau produk kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur. Kemudian, kajian kebijakan strategis ini boleh diusulkan oleh seluruh klaster perguruan tinggi, yang mana kajian kebijakan strategis ini untuk mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan yang dipandang penting dan mendesak untuk mendukung kinerja Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jangka waktunya adalah 1 tahun, dan luaran wajibnya adalah naskah akademik yang dapat berupa policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang penugasan. Luaran tambahannya, luaran penelitian selain luaran wajib di atas. Selanjutnya adalah World Class Research. Ini merupakan peningkatan kualitas dan produktivitas publikasi artikel ilmiah akademisi perguruan tinggi pada jurnal internasional bereputasi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul. TKT-nya adalah 1, 2, dan 3, yang mana jangka waktunya adalah 1-3 tahun, dan luaran wajibnya adalah publikasi 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi 200 terbaik atau Q1, dan luaran tambahannya adalah luaran penelitian selain luaran wajib di atas. Selanjutnya adalah riset kemitraan, yang mana riset kemitraan membentuk atau mengembangkan kerjasama riset di perguruan tinggi dengan institusi pelaksana riset, baik di dalam maupun di luar negeri pada suatu bidang dari 10 bidang fokus. 10 bidang fokus itu apa? Teman-teman bisa cari nanti di pedoman publikasi ilmiah yang akan aku bagikan di deskripsi video. Nah, jangka waktunya adalah 2-3 tahun, dan untuk TKT 1-3. Jadi untuk TKT riset kemitraan itu 1-6, yang mana TKT 1-3 luaran wajibnya penelitian per tahun ini berupa 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau 3 book chapter yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi ber-ISBN. Sementara untuk TKT 4-6, luaran wajib penelitian per tahun dapat berupa paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, atau naskah kebijakan. Nah, ini merupakan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi 13. Aku bagikan bukunya di deskripsi video ini. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video di channelku. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran untuk melaksanakan tes SKB yang sebentar lagi.
Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Bagikan kepada teman-teman dan keluarganya yang memerlukan materi ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.